Oke, halo guys. Hari ini kita akan masuk ke materi buat halaman login Tokopedia. Kita hanya menggunakan HTML dan CSS aja. Desainnya kita ngambil dari ya pasti halaman Tokopedia-nya. Atau teman-teman bisa akses melalui webnya tokopedia.com/login. Ini halamannya. Ini udah saya screenshot. Nah, sebelum kita buat, agar kita buatnya lebih mudah untuk dipahamin, sekarang kita buat blok-bloknya dari gambar ini dulu. Jadi kalau blok itu maksudnya kita buat, sederhananya kita buat div-divnya dulu. Nah, jadi misalkan di sini ada Tokopedia, berarti di sini kita akan punya dua blok. Ini div pertama, ini div pertama. Sebentar. Warnanya merah deh biar kelihatan. Nah, jadi ini div pertama. Di dalam div ini kita tulis div. Ini biar teman-teman mudah buat tracingnya. Di sini div pertama. Oke, di sini ada div. Merah ini berarti div. Terus kita akan buat lagi, di mana di dalam div itu akan ada image. Ya, di dalam div-nya akan ada image. Berarti ini image. IMG tag-nya. Kemudian kita punya div lagi, di bawahnya ada lagi. Ini, nanti kita akan buat strukturnya seperti ini. Ini ada div lagi. Nah, ini sudah. Nah, di dalam ini div. Nah, di dalam div ini akan ada div lagi. Jadi teman-teman udah bisa ngelihat blok-bloknya seperti ini. Di sini ada div. Kemudian karena gambar ini ada di belakang dari box ini, ya, ini ada di belakang boxnya, berarti gambar ini nanti jadiin style CSS aja, nempel di div ini. Kita kasih ID deh, div misalkan ini pak, berarti ID pakai pagar, logo area, login form area, ini IMG misalkan ID-nya logo. Kemudian ini misalkan form wrapper, ID-nya. Terus di sini kita punya div lagi nih, div untuk area loginnya, box loginnya. Ini satu div lagi. Satu div lagi. Nah, satu div lagi. Ini berarti
div form misalkan, kemudian ini ada dua teks kiri kanan, ini satu div segini, tunggu, ini satu div, kemudian ini juga kita buat per bloknya, kemudian ini sampai sini berarti, kemudian ini kita buatin bloknya, lupa kata sandi sama selanjutnya. Kenapa dibuat seperti ini? Agar teman-teman mudah buat mempelajari gimana caranya bikin struktur code-nya. Ini juga satu div, kemudian ininya juga satu div, ini juga, atau satu button juga bisa, jadi ditandakan bahwa ini tuh satu blok gitu. Dan ini juga, dan anggap aja box merah ini adalah div agar lebih mudah dipahami. Nah, terus di dalam div login form area ini ada div lagi di bawahnya kelewat. Nah, untuk Tokopedia-nya kayak gitu. Ini belum. Nah, jadi ini sampai sini. Nah, jadi di div terluar kita punya 3 div, 1 2 3. Terus di dalam div logo area kita punya image. Nah, kalau di dalam div login form area kita punya div form wrapper ini. Kemudian di dalam div form area ini nanti kita pakai background URL, pakai CSS buat nampilin gambarnya. Setelah itu di dalam div ini juga kita punya div lagi namanya form. Form ini di dalamnya ada 1 2 3 4 5 6 7 blok ke bawah untuk kita stylingnya. Nah, dari sini kita akan langsung tuangin ke code-nya. Teman-teman bisa download file ini di description video ini. Jadi saya udah buat aset-asetnya yang kita perluin, foldernya. Kemudian saya juga udah buat file-filenya, login.html, kemudian ini juga ada login.css. Nah, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, ini teks editornya namanya Visual Studio Code. Teman-teman bisa nge-split to columns. Nah, sebenarnya ini bisa teman-teman lakukan di editor lain seperti Sublime. Kemudian ada login HTML, login CSS. Jadi kita nggak usah bolak-balik nih. Nah, jangan lupa login HTML di drag ke browser. Udah di drag, itu kan kosong karena belum ada apa-apanya. Nah, ini kita tutup jadi biar lebih luas layarnya. Nah, sekarang kita akan tuangin ini ke code nih dari scratch, dari desain ini. Seperti biasa kita buat HTML dulu. HTML, kemudian tag headnya, titelnya login Tokopedia, coding seru. Kemudian kita buat body-nya juga. Nah, dari body ini kita mulai styling kita mulai bikin code-nya di sini. Nah, karena kita udah punya login.css dan login.html sama login.css ini sejajar, maka kita bisa panggil link rel style sheet ini posisinya
href login.css. Nah, ini kayak gini bisa, atau karena dia sejajar kasih titik slash, jadi dia sejajar tandanya. Ini udah, berarti kita udah menghubungkan login.css dengan login.html. Kemudian di bodinya kita bikin div dulu satu. Nah, di dalam div ini kita kasih ID, misalkan login page. Baru nih di dalam login page kita akan, jadi login page itu yang ini maksudnya, ini yang terluarnya lagi. Ini login page. Nah, kita udah buat ID login page-nya ininya. Kemudian kita buat 3 div lagi untuk naruh logo area, login form area, dan copyright-nya. Jadi kita buat div pertama tadi apa? Logo area. Kita kasih logo area. Kemudian div kedua login form area. Div selanjutnya copyright. Dari sini, dari logo area kita punya tag img. Jadi di sini ada img, kita kasih ID. Misalkan logo gini aja. Terus source-nya, nah karena dia sejajar, titik slash dulu ke assets, masuk ke assets, terus cari kita Tokopedia login background, Tokopedia login background.svg. Ini udah, kita geser. Kemudian kita sudah buat logo area. Selanjutnya kita save dulu aja, kita save udah. Terus kita balik lagi ke ininya, kita refresh. Nah. Oh sorry, kan login background ya, harusnya ini Tokopedia logo. Kita save. Nah ini udah ada di sini Tokopedia. Sekarang cara nengahinnya agar logonya ke tengah, kita bisa langsung akses ini logo image-nya, kan sudah ada ID-nya. Jadi logo image, agar kita stylingnya lebih sejenis lagi, kita kasih display box agar dia bisa kita styling mirip kayak div. Kemudian agar dia ke tengah, tinggal dikasih margin left auto dan margin right auto. Kita save. Ingat jangan lupa dihubungkan agar style bisa terhubung. Kita refresh lagi. Nah dia udah ke tengah. Terus kalau di desainnya kan dia agak ke atas sedikit ya. Ini kita kasih margin top aja. Margin top misalkan 50 pixel. Di save. Refresh tuh ke atas. Nah kemudian kita buat login form area. Di dalamnya ada form wrapper. Nah ini kan div, ini div, dia ukurannya selebar ini dan ada di tengah juga. Berarti pada div form wrapper kita akan menerapkan margin left auto dan margin right auto, karena dia ukurannya segini tapi dia ada di tengah. Oke, jadi login form area. Di dalamnya kita buat div form wrapper ini, div ID form wrapper. Udah. Nah kalau udah, karena image ini ada di div form wrapper, berarti
kita akan buat styling buat nampilin gambar ini. Jadi form wrapper, kemudian background image, ini URL. Nah, URL-nya apa? Posisi filenya di asset, terus Tokopedia login background .svg. Nih, kita save. URL. Nah, kalau kita nggak ketahuan kok nggak muncul, ini bisa kita inspect elemen. Ini digeser ke sini dikit lagi. Kita klik aja nih di area tengah ini, body, login form area. Nah, form wrapper, kita lihat URL-nya ada, berarti dia bisa. Kemudian kita buat styling di sini. Kalau emang nyobain, kasih background size 100%. Nah, kenapa ini masih nggak ada? Karena si div ini nggak punya ukuran nih di form wrappernya. Dia nggak punya width berapa, makanya kosong. Nah, kita kasih width, misalkan widthnya 100%. Nah, tapi lebar maksimalnya tuh 500 pixel. Jadi kalau ukuran layar 1000, dia akan mentok sampai 500 pixel. Kalau ukuran layar 400, dia kan 400 pixel. Jadi maksud ini agar lebih responsif. Nah, kita kasih juga minimal width-nya berapa? Minimal width-nya misalkan 400 pixel. Jadi ukurannya tuh paling kecil 400, paling lebar 500. Kita save. Kita lihat browser lagi, kita refresh. Nah, masih belum muncul. Kita cek lagi. Kita kasih background size 100%. Ini ada kok. Oh, hacknya belum ada. Kasih hack, misalkan hacknya min hack, jadi lebih responsif juga. Nah, ini 500 pixel. Jadi ini belum ada min hacknya, jadi nggak tahu nih ukuran tinggi gambar berapa. Kita kasih min hacknya tuh misalkan 500 pixel. Nah, setelah min hacknya udah, kita kan udah tahu nih ukuran hack dan widthnya, dia muncul. Nah, agar gambarnya tidak repeat, nah kita bisa nambahin di sini. Di sini kita bisa nambahin background repeat. Background repeat, jadi no repeat. Nah, dia hilang. Kayak gini. Nah, ingat yang di sini hanya temporary, sementara. Jadi teman-teman bisa copy aja di blok, copy. Nah, paste di sini. Kemudian ini juga nih, ini kan kita masih styling di form wrapper ya. Di form wrapper ini kita kasih div-nya kan selebar ini. Ini kita buat ke tengah. Ingat, cara membuat div ke tengah itu bisa dilakukan dengan cara margin left auto dan margin right auto. Kalau kita save, ini ingat tambahin ini aja pada form wrapper. Ini form wrapper, pastikan form wrapper yang ini posisinya. Udah kita save, refresh. Nah, dia di tengah. Lalu agar gambarnya ini lebih besar, berarti kita lebarin juga si div-nya. Maksudnya jangan 500, misalkan 1000. Ini udah besar, terus ini udah 1000 nih, udah besar.
gambarnya kita luasin lagi, kita kasih background size misalkan cover, contain ada cover. Nah, minhagnya juga kita tambahin. Nah, jadi minhagnya 700, background size nya cover. Background size cover dia akan memenuhi layarnya. Terus ini background repeat, no repeat. Kita save, kita reload. Oh, widthnya masih 500, kita ubah jadi 1000, minhagnya jadi 700. Nah, itu udah. Kemudian kita udah seperti ini, kita balik lagi di dalam div form wrapper itu ada div dengan ID form lagi untuk untuk me-wrap form-form yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita akan buat div di dalam form wrapper, div ID berarti ini form. Nah, form, ID form seperti ini. Kemudian kita refresh di sini. Nah, ini udah ada nih ID form. Ya. Di sini bisa kita styling lagi nih. Misalkan width-nya itu 400 pixel, height-nya 700 pixel, terus box shadow ini kita kasih background biar kelihatan nih, atau agar transparan tuh pakai RGBA, background RGBA read grand blue alpha. Nah, nilainya maksimal 255. Jadi kalau 255 semua itu putih, ini alpanya 0,5 tuh. Tapi agar kelihatan kita kasih gray aja, jadi semuanya 50. Nah, kita udah punya ini widthnya 400 pixel atau kurang gede kayaknya, 600 kegedean 500. Nah, 4,5 450 pixel. Jadi ID form ini kita akan styling seperti ini. Kemudian kita tambahin lagi agar dia di tengah, berarti kita pakai margin left auto, margin right auto. Udah di tengah, agar posisinya ada jarak dari atas, ini kita kasih margin top 50 pixel. Nah, kayak gini. Nah, udah kayak gini, kita copy aja, ini di blok aja, terus bisa langsung dipaste di sini. Nah, sorry, ini 700 tadi ke Ando. Kita buat form stylingnya, ini kan form nih, kita buat form. Nah, kita paste styling yang udah kita buat tadi di developer tools. Backgroundnya putih kan di sini. Ini putih backgroundnya. Nah, kalian bisa tulis white atau pakai hexa FFF. Ini putih. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ada putih di sini. Terus kalau kita lihat di sininya nih, di bagian form ini, itu dia ada shadow-nya. Berarti box shadow, sorry,
box shadow jaraknya 0 px, blurnya, terus kepekatannya, RGBA, ini warnanya nih 25, warnanya misalkan 0,0,0 hitam, tapi kita buat lebih tipis, nah 0,1 misalkan. Ini kita copy aja nih, kita tambahin di sini box shadow ini. Terus apalagi yang kurang? Bordernya nih, ini tajam, kita buat lebih runcing dengan border radius 5 pixel. Ini lebih runcing nih, tuh, jadi melengkung. Border radius makin tinggi makin melengkung. Nah, jadi ini 5 pixel aja, border radius 5 pixel. Nah, kayak gini. Jangan lupa tambahin di sini juga border radius 5 pixel. Save. Nah, ini udah seperti ini. Ya, udah mirip. Tinggal kita tambahin formnya. Ini ada ini ada div lagi nih, 1 2 3 4 5 6 7. Kita buat yang pertama. Di sini divnya nyimpan, masuk, dan daftar. Berarti kita buat di sini misalkan H2 masuk, terus di situ ada link tag A, berarti daftar. Misalkan dia akan ngarahin ke www.google.com. Tokopedia apa ya linknya? www.tokopedia.com/registrasi. Nah, kayak gini. Ada tag H2 dan ada tag link. Ini link agar bisa diklik. Kita save. Kita balik ke sini lagi. Kita hover tuh. Nah, tapi dia ada di bawah dan ada di atas bawah. Agar dia ada di kiri kanan, itu kita bisa kasih display. Jadi ini misalkan apa ya, biar enak. Oh, kita kasih nama urutan aja deh. From 1 gitu misalkan. From header. Di save. Terus kita kasih stylingnya. Ini kenapa dikasih ID aja, agar kita stylingnya di sini nggak bisa langsung ke poin-poinnya, jadi agar lebih mudah dipahami. Karena kita sebenarnya bisa aksesnya seperti pada pertemuan kemarin dengan cara children from div yang pertama. Berarti ini kan from header. Ini dengan ini sama. Tapi nanti khawatir bikin bingung, jadi dibuatnya langsung ke poin-poinnya aja, ID-nya. From header kita kasih display. Gimana biar div itu jadi kiri kanan? Pakai display flags. Jadi dia akan ada di kiri kanan. Display flags, terus justify content, space between. Nah, ini di save. Kemudian refresh, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Terus karena agar dia nggak mepet, kita kasih padding. Paddingnya misalkan, nah paddingnya dikasih di formnya aja, biar kena semuanya. Di sini kasih padding 15 pixel. Di save. Kita refresh lagi.
Tuh, udah ada jaraknya. Nah, sekarang nih kita bisa lihat nih stylenya nih. Oh, ternyata tag H2 itu udah punya default marginnya nih. Tuh, dia udah punya default marginnya. Jadi default margin H2 kita hilangin aja. H2 ini ada di mana? Ada di dalam form header. Berarti bisa kita tulis form header anaknya punya anak H2. Jadi H2 yang ada di dalam form header. Jadi kalau tanda panah ini di bawah satu level. Jadi kalau di sini ada cancel. Jadi kalau di sini misalkan ada div, ada H2 lagi. Nah, H2 yang dimaksud ini itu hanya H2 yang di bawah satu level. Ini kan anak berarti. Nah, kalau ini kan berarti udah cucu, bukan anak lagi. Nah, kalau mau akses H2 seluruh yang ada di dalam form header, itu berarti hanya seperti ini. Jadi kalau pakai panah, akses anaknya aja. Gini penjelasannya. Nah, karena dia punya default marginnya kita hilangin aja, margin 0. Atau kita hilangin secara keseluruhan semua yang punya default marginnya, kita defaultin semuanya 0, nggak ada margin, padding semuanya jadi hilang semua. Nah, jadi ini semua default seperti pada H2 tadi itu akan hilang. Jadi di sini udah nggak perlu lagi. Save. Tuh. Kita lihat lagi ukurannya. Ini ada ukurannya. Ukurannya kita belakangin dulu aja, yang penting strukturnya. Ada kedua nomor ponsel dan labelnya. Kita buat div lagi di sini. Kita kasih ID misalkan form username, form email. Sebelumnya sebenarnya ada banyak cara untuk bikin strukturnya, tapi yang dicoba dibuat di sini mungkin cara yang menurut saya itu agar lebih mudah untuk dicoba. Jadi bukan yang benar-benar yang cara terbaiknya. Ini kita udah buat bloknya. Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti di sini kita bisa kasih label, nomor ponsel atau email, kemudian ada form inputnya, kemudian ada descriptionnya, paragraf, contoh email@tokopedia.com. Nah, ini udah di form email. Terus ada ini hanya ini. Terus ada lagi div selanjutnya. Misalkan form submit. Di dalamnya ada button, ada link lagi, ada link. Misalkan ini arahnya ke google.com aja karena saya nggak tahu, untuk males buat ngeklik ininya. Tulis aja lupa kata sandi ini. Terus ada button juga di sana, isinya selanjutnya. Nah, ini jadi div pertama, div kedua, div ketiga untuk form submit. Di save. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya. Tuh, nomor ponsel, email ini. Nah, agar ini ke bawah bisa dikasih display block, atau kalau pengen nggak dikasih display block, apit sama div. Nah, jadi dia ke bawah tuh masuk. Ini kita udah buat ini.
ini juga sama, agar dia ke bawah bisa diapit sama di sini. Kita nggak menggunakan tag form karena kita fokusnya ke stylingnya aja. Udah ke bawah. Terus di sini ada div lagi, isinya atau masuk dengan. Di sini nih, atau masuk dengan. Ada div lagi di sini. Misalkan kasih ID login info, terus dikasih ini, kasih div lagi buat bikin garis-garisnya. Ini isinya atau masuk dengan, ini juga garis-garisnya. Garis-garisnya itu yang ini nih, garis ini, garis ini. Nanti agar dia sejajar pakai apa? Pakai flex. Wah, udah 36 menit. Atau masuk dengan. Terus di sini ada ada Google, Facebook button sama belum punya akun. Ada div lagi. Ini login by Google, ada lagi login by Facebook. Ini dia ada link juga di dalamnya, ada link. Link yang di dalamnya ada div. Nah, di dalam div ini ada apa? Ada gambar dan ada Google-nya. Berarti di sini ada image, terus ada google.com. Berarti kasih div aja Google. Nah, ini src kemana? Kita cari ke aset. Di sini ada icons, ada Google. Karena ini sama nih, copy aja. Ini berarti ini bukan link, ini bisa langsung gini aja. Nah, ini gini aja biar nggak panjangan. Juga gini, tapi ini logonya Facebook. Ini udah Google Facebook. Save, refresh. Loh. Biar sejajar gimana? Kasih flex juga di sini nanti. Ini udah, kita udah buat sampai sini. Terus kita mulai stylingnya dari atas. Dari atas sini masuk dan daftar. Masuk. Ini ya, form header H2. Ukurannya ini H2, kayak udah cukup sesuai. Daftar. Sekarang udah kiri kanan. Ini warnanya hijau dan ini warnanya juga beda. Kita ke Tokopedia-nya juga. Kita buka developer tools. Nah, udah kebuka. Ini kita cek aja ke sini nih. Oh, dia pakai H3 nih. Tapi font size-nya diatur 20 pixel, dia diganti. Kita ambil warnanya aja, font size-nya biarin. Kita ambil warnanya, untuk warna hitamnya. Jadi form header H2 gini, color. Nah, kayak gini. Kita ambil warnanya aja. Terus di dalamnya ada lagi, berarti form header ini anak, pakai panah. Anak A. Nah, kita cek, ini kan di yang sekarang kita kan ada underscore-nya nih. Nah, agar underscore-nya hilang, itu pakai text decoration none.
Kemudian agar warnanya hijau berarti kasih color. Hijaunya apa kodenya? Nah, kodenya kita lihat lagi nih. Kodenya nih 42549. Color ini. Ukurannya berapa? Ukurannya 13 pixel. Font weight-nya bold. Berarti font weight ya medium nih, 600 medium. Terus font size-nya 13 pixel. Secara refresh ini udah kiri kanan. Font size 13 pixel. Nah, udah. Ini beda fontnya aja, beda jenis fontnya. Terus pada form header agak ke bawah nih, agak ada jarak antara form header sama inputnya. Berarti di form header di sini kita kasih jarak ke bawahnya tuh margin bottom misalkan 30 pixel. Kalau pengen pastinya tadi tinggal di inspect, lihat aja di sini. Ya. Terus refresh. Tuh udah ada jarak. Kemudian ini juga full, berarti stylingnya kita di sini aja nih. Nah, udah. Berarti di sini kita cobain misalkan width-nya 100%. Height-nya 45 pixel. Kegedean 30 pixel. Ada paddingnya misalkan 5 pixel. Ini berarti 40. Terus bordernya 1 pixel solid, warnanya misalkan agak muda CCC. Outline-nya kita nonin agar kalau diklik tuh nggak ada warnanya. Terus ini agak lebih kecil boxnya ya. Ini udah nggak apa-apa, nanti aja. Terus ini udah kayak gini aja. Ini di copy, berarti di copy. Kemudian kita cari ini ada di mana, form email. Berarti form email di mana? Nah, karena di sini cuma ada satu input, langsung gini aja. Jadi dia akan langsung cari input dimanapun berada. Save. Terus refresh lagi. Ini udah full juga. Kemudian jarak dari bagian form juga ada jarak, dengan bagian Tokopedia ini ada jarak. Sama ukuran ini juga ada perbedaan. Ini ukurannya 12 pixel tuh. Colornya ini, line height-nya ini, displaynya block. Ini kita copy aja. Kita taruh di labelnya. Berarti form email label dan koma itu dan form email tag P itu style-nya kan ini. Kita save. Refresh. Nah, ini warnanya udah beda. Terus ada jarak ke bawahnya kan. Nih ada jarak lagi. Berarti kita kasih margin bottom di form email. Jadi antara form email dengan yang bawahnya ada jarak. Berarti form email margin bottom berapa? Misalkan di sini samain 30 pixel. Refresh.
tuh ada jaraknya. Kemudian button selanjutnya ini kita sampaikan dulu deh di ukuran boxnya. Dia pakai box shadownya ini. Kalau pengen sama teman-teman bisa ganti aja. Nah widthnya dia 368 pixel, paddingnya segini. Ini bisa kita dia pakai juga biar ke tengahnya margin left auto, margin right auto, sama dia juga. Width 368 pixel, paddingnya ini. Copy aja, terus kita ganti nih si form ini stylenya jadi 368 pixel. Paddingnya kita samain. Nah ini ya, kita diganti ini dan ganti ini. Kita refresh lagi. Nah sekarang ukuran segini. Punya kita agak lebih tinggi nih. Kemudian ini ada beda di sini juga nih, sepertinya kelebaran. Ini ada cover, ada contain. Ini background sini nggak dipakai. Ini tadi background repeatnya ke hapus, no repeat. Oke, kemudian kita udah. Sekarang styling buttonnya ini nih, kan diisi deh. Kita buatnya langsung warna nyalanya aja. Ini nih backgroundnya, ini colornya, ini bordernya, ini copy aja. Tuh ada juga font size juga udah ada. Berarti ini button selanjutnya, berarti form submit. Form submit, di dalamnya ada button. Nah paste aja ini yang kita copy dari Tokopedia-nya. Kemudian font size-nya juga, line height-nya juga pas taruh sini, font size, height, terus position relative. Ini border radiusnya juga nih sama font weight. Outline-nya nggak ada. Save, refresh. Tuh tinggal tambahin width 100%. Refresh. Nah udah. Terus lupa kata sandinya juga ada di kanan, berarti kita kasih, ini kan A nih dia, kita kasih text align right. Oh ini dia teks yang segini aja, berarti biar dia di kanan dikasih float right. Nah. Atau kalau mau dianggap seperti div juga, berarti display block, margin left, ini kasih widthnya juga. Jadi kalau display block tuh harus ada width statisnya. Kayaknya kita kasih float track aja biar lebih gampang. Jadi float track itu sesuai namanya, dia dipaksa ke kanan, dia dibuat menggantung di kanan nih, float right. Kita lihat Tokopedia, kita klik ini nih, arahin ke sini. Nah kita lihat dia stylenya apa, colornya warna ini, text decorationnya kita copy aja. Dia pakai display block juga nih, pakai A. Ini paste,
Terus ada jarak juga, margin bottom, nah gini. Ini kita copy, berarti di tag A nya, berarti form submit A. Nah ini kalau udah refresh sesuai. Terus untuk bawahnya ini tingginya kita atur dulu, dia tinggi minimalnya berapa sih? Oh ini 489. Berarti form kita cari nih, kan dia tingginya ada di form, berarti form ininya 489 pixel. Save, jangan lupa. Refresh. Nah ini sekalian kita ganti fontnya dulu deh, Google Font. Ini kita ke fonts.google.com. Nah, font yang biasa dipakai itu Roboto. Ini Roboto yang sering dipakai. Kita pakai Roboto aja. Roboto regulernya yang mana ya? Ini pakai Roboto reguler aja. Terus klik ini, select di style. Terus embedded. Di sini ada link. Ini copy aja. Copy. Terus taruh sini. Di atasnya nih. Di save. Jadi ini di copy aja, taruh sini. Setelah itu, nah, kasih font family ini. Agar defaultnya font itu berarti ditaruh di sini aja. Font family Roboto sans serif. Di save. Kemudian ini di refresh. Tuh. Fontnya udah pakai font Roboto, udah berubah. Karena udah video kepanjangan, akan saya split jadi part 2 nya untuk lanjut styling detail-detailnya. Terima kasih yang udah ngikutin, tunggu video part 2 nya. See you.